Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa di Mahmudi Kafrawi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul My Soul is a Woman. Judulnya My Soul is a Woman, ditulis oleh Anne Marie Simmel. Buku ini terjemahan penerbit Mizan. Buku ini menarik, yaitu menjelaskan tentang jiwa ya, tentang jiwa itu. Nah, di pengantar awal di sini ada sejarah kehidupan Anne Marie Simmel di dalam belajar, mengarungi perjalanan ilmu pengetahuan, dan Simmel itu suka dengan ilmu tasawuf sebetulnya ya. Yang ia gemari adalah tokoh Jalaluddin Rumi, sering disebut di dalam buku ini. Maksud My Soul is a Woman itu sebetulnya ada dua. Seperti kata Simmel di dalam buku ini, yang pertama adalah cerita-cerita tentang sosok perempuan, dimulai dari Siti Khadijah, Siti Aisyah, kemudian para tokoh sufi, Robiah Al-Adawiyah, dan lain-lain. Sampai di akhir bab itu ada cerita Omar Marui itu ya, tentang kisah wanita. Itu yang pertama. Di sisi lain, pengertian yang kedua, maksud My Soul is Woman atau jiwaku itu adalah perempuan, yaitu tentang jiwa manusia secara umum, perjalanan jiwa manusia secara umum yang merindukan Tuhannya. Jadi nafsun itu dalam teks Arab ya, nafs itu merupakan feminin atau muannas itu kan. Kata muannas yang melambangkan sosok perempuan, wanita. Demikian juga jiwa manusia ini kalau dilambangkan dengan sosok wanita, maka ia jiwa yang merindukan untuk bertemu kepada Tuhan. Di bab-bab awal di daftar isi dalam buku ini ya, Anne Marie Simmel menceritakan kaum wanita dan nabi, kemudian berlanjut kepada kaum wanita dalam tasawuf. Nah, perlu digarisbawahi yang daftar isi yang pertama ini, bab pertama, bahwa dulu sebelum masa Nabi itu wanita atau perempuan ada semacam diskriminasi itu ya. Rendah kedudukan seorang wanita itu pada masa itu rendah, dan laki-laki yang diproteskan. Bahkan dulu kalau ada perempuan lahir itu langsung dibunuh. Orang tua kalau melahirkan seorang anak perempuan itu kecewa kalau dulu ya, sebelum Nabi. Tetapi setelah masa Nabi, nah perempuan atau wanita ini lebih dihargai. Kemudian di kaum wanita dalam tasawuf ada cerita Robiah Al-Adawiyah yang yang sangat sufi sekali ya, sangat rindu kepada Tuhan, bahkan surga itu mau dibakar kalau menghalangi cintanya kepada Tuhan. Terus berlanjut kaum wanita dalam Al-Quran dan Hadis. Kaum wanita dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau dalam Al-Quran itu kalau nama wanita itu disebut satu, cuma Maryam.
Siti Maryam, sedangkan yang lain hanya ada diceritakan seperti Zulaiha itu ya, Siti Zulaiha, tapi tidak disebut seperti Maryam. Kemudian berlanjut kepada wanita atau pria Tuhan, wanita tua, ibu, wanita sebagai manifestasi Tuhan. Nah, ini banyak mengutip Ibnu Arabi. An-Nimri Simel mengutip Ibnu Arabi. Kemudian di bab-bab akhir itu menceritakan sosok perempuan yang merindukan kekasihnya ya, seperti cerita Sohni Mihanwal Omar Marui yang terakhir ini. Marui itu perempuan yang yang rindu kepada kekasihnya. Demikian juga jiwa itu, kita ini semua baik laki-laki atau perempuan, sebagai manusia, jiwa itu bisa dilambangkan sebagai wanita atau perempuan yang merindukan kekasihnya. Nah, buku ini lebih bernuansa sofistik sebetulnya pengembaraan. Perlu diketahui juga bahwa An-Nimri Simel ini walaupun suka terhadap ilmu tasawuf, tapi dia itu bukan muslim ya, bukan seorang muslimah. Dalam ceritanya, dia itu sosok yang anti agama gitu, atau agnostik, tetapi banyak menguasai ilmu-ilmu agama, tidak hanya Islam, yang lain juga sangat, dan keilmuannya memang beliau profesor, mengajar diminta di Harvard itu ya, di Amerika. Nah, ini membuktikan bahwa beliau itu merupakan sosok ilmuwan yang terkemuka. Saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku ini. Terima kasih.